Perkenalkan, nama saya Hendra Saputra. Di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan beberapa shortcut di Microsoft Word yang biasa saya terapkan atau saya implementasikan berdasarkan pengalaman kerja saya sebelumnya sebagai staf administrasi. Yang pertama, di sini kita akan membuat garis double yang biasa ada di bawah kop surat. Cara yang cukup mudah adalah kita letakkan kursor kita di tempat garis double yang kita inginkan. Kemudian kita hanya mengetik tanda pagar sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian enter. Maka tampilan garis double akan muncul secara otomatis. Yang kedua adalah bagaimana kita akan merapikan list daftar pustaka. Caranya adalah kita hanya memblok semua list daftar pustaka. Kemudian kita hanya menekan tombol Ctrl dan T. Maka list daftar pustaka akan terbentuk dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, bagaimana kita membuat huruf kapital secara otomatis. Caranya adalah kita dengan memblok kalimat yang ingin kita ubah ukurannya, kemudian tekan Shift serta F3, maka kalimat akan berubah otomatis jenis ukurannya menjadi kapital. Yang keempat, bagaimana kita membuat tanda centang dan silang. Di sini ada beberapa nama-nama dengan di kolom statusnya masih kosong. Caranya adalah kita blok kolom yang kita inginkan untuk membuat tanda centang dan silang. Kemudian kita ubah jenis fontnya menjadi Weddings 2. Dan untuk membuat tanda centang, kita hanya mengetik huruf P besar. Dan untuk membuat tanda silang, kita hanya mengetik huruf O besar. P, O, dan seterusnya. Yang kelima, bagaimana kita membuat struktur organisasi secara otomatis. Dari contoh yang ada, caranya adalah kita atur terlebih dahulu list jabatan menggunakan tombol tab. Jabatan yang paling tinggi kita atur di paling kiri, lalu jabatan yang rendah kita geser ke sebelah kanan. Jika sudah semua, kita blok semua list jabatan. Kita klik kanan, copy, lalu kita ke tab insert. Kita klik smart art. Kita pilih yang hierarki. Kemudian pilih struktur yang kita inginkan. Contohnya. Oke. Selanjutnya di dialog box type your text here di sini. Kita tekan Ctrl A. Lalu kita tekan Ctrl V. Maka tampilan struktur organisasi akan terbentuk secara otomatis. Yang keenam, bagaimana kita membuat tabel otomatis. Dari data mentah yang ada, caranya adalah kita blok semuanya Ctrl A. Kemudian kita menekan tombol Alt NTI. Maka dengan otomatis tabel akan berbentuk sesuai data. Yang ketujuh, kita akan membuat angka per. Di sini ada 1/4 kilo, setengah kilo, 3/4 kilo. Bagaimana cara melambangkan angkanya? Caranya adalah untuk 1/4 kilo kita ketik BC, kemudian ALT dan X. Untuk setengah kilo kita ketik BD, ALT dan X. Untuk 3/4 kilo kita ketik BE, kemudian ALT dan X. Maka setiap persen akan muncul dengan sebagaimana mestinya. Yang kedelapan, bagaimana kita membuat garis lurus pada isi data. Contohnya seperti kita lihat di sini. Ada nama, nik, tempat tanggal lahir, nama ayah ibu, alamat, hobi, dan cita-cita. Caranya adalah kita blok semuanya.
Lalu kita tentukan ujung garis lurus berada di mana. Contohnya, saya akan mengklik di sini, berada di ruler 13. Lalu ke menu paragraf setting, kita ke tabs, lalu pilih angka 4 di bagian menu leader, angka 4. Kemudian klik OK. Tinggal kita praktekkan bagaimana caranya. Adalah setiap habis tanda titik 2, tekan tombol tab, maka garis lurus akan otomatis lurus rapi dengan ujung garis yang sama di ruler 13 sesuai yang sudah disetting. Yang terakhir, bagaimana membuat garis titik-titik otomatis. Contohnya untuk form isi biodata ini. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu list datanya. Di sini ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, nik, dan sekolah asal. Ini hanya sebagai contoh. Kita blok saja. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu letak awal titik 2. Misalkan ada di sini di paling ujung. Di paling ujung blok, di sini kita klik. Di sini akan menjadi letak titik awal titik 2. Kemudian kita tentukan lagi letak titik awal titik-titiknya. Kita akan klik di sini. Misalkan di sini. Setelah itu kemudian kita tentukan letak akhir atau ujung dari titik-titik tersebut. Misalkan saya akan menaruh di ruler 14. Setelah itu kita ke menu paragraf setting. Kemudian kita pilih tabs. Di menu tab stop position, kita klik yang paling panjang yaitu 14 cm. Lalu di menu yang leader, kita pilih angka 2. Kemudian OK. Maka tinggal kita praktekkan di data caranya. Letakkan kursor mouse di akhir kalimat setiap datanya. Tekan tab 1 kali. Lalu tekan tanda titik 2. Lalu kita tekan tab, tombol tab sebanyak 2 kali. Bisa kita lihat letak titik 2 serta titik-titik ini sudah sesuai dan rapi setelah kita atur. Lakukan di list data seterusnya sampai cara tadi hingga selesai. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa shortcut Microsoft Word yang sering saya gunakan dalam mendukung tugas administrasi sehari-hari. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat dan membantu rekan-rekan dalam meningkatkan efisiensi kerja, khususnya dalam pengelolaan dokumen. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.